Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sedikit membahas tentang an-nahwu, kemudian al-kalimah, dan al-murakkab ya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang pembagian kata. Kita langsung saja ya. Wa tanhasiru al-kalimatu, dan kata itu terbatas, fi salasati anwa'in, ke dalam 3 macam. Maksudnya kalau kita berbicara kata atau kalimat dalam ilmu nahwu itu, maka pasti unsurnya itu hanya terdiri dari 3 ini saja ya. Pembentuk kata. Kata itu sendiri pasti hanya ada 3 ini. Atau kalau kita mau membuat kalimat, pasti unsurnya itu dari 3 macam ini. Tidak mungkin lebih dari ini atau dari unsur yang lain ya. Yang pertama adalah fi'lun, fi'il. Ya. Yang kedua adalah wa ismun, dan isim. Nah, dan yang ketiga adalah wa harfun, atau kita maknai huruf ya. Nah, 3 inilah kata-kata yang disusun menjadi sebuah kalimat yang dapat dipahami. Nah, kita akan lanjut ke definisi dari masing-masing 3 ini. Apa sih yang dimaksud dengan fiil, apa sih yang dimaksud dengan isim, dan apa sih yang dimaksud dengan huruf ya. Saya yakin teman-teman yang sudah belajar ilmu nahwu dasar, misalnya kayak Matan Jurumiyah, kemudian Amsilatul Jadidah, dan kitab-kitab dasar lah, misalnya Syarah Dahlan gitu ya, atau Kafrawi, pasti sudah akrab ya dengan istilah ini, yaitu fiil, isim, dan huruf ini ya. Kalau di kitab-kitab lain itu biasanya isimnya disebut duluan ya. Ismun wa fi'lun wa harfun, itu yang maklum kita ketahui kalau kita baca di kitab lain. Nah, adapun di Qawaidul Lughah ini disebut fiilnya dulu ya. Tapi sama saja kalau kita lihat dari definisinya nih ya. Fal fi'lu, adapun fi'il itu ma yadullu ala ma'nan mustaqillin bil fahmi wa zamanu juz'un minhu. Mislu qara'a yaqra'u wa iqra'na. Jadi yang namanya fi'il itu adalah sesuatu yang menunjukkan atas makna yang memberikan pemahaman, dan waktu adalah termasuk bagian darinya. Maksudnya adalah suatu kata yang memberikan makna pada dirinya sendiri dan dia itu mengandung waktu. Nah, misalnya qara'a. Nah, di sini kita artikan telah membaca. Ini disebut dengan fi'il madi, menunjukkan waktu lampau. Sesuatu itu sudah terjadi atau sudah dilakukan. Qara'a, dia telah membaca, berarti pekerjaan atau peristiwa membaca itu sudah dilakukan. Kemudian contoh yang kedua, wa yaqra'u, dia sedang membaca. Nah, ini artinya aktivitasnya masih berlangsung. Kemudian iqra'. Nah, iqra', perintah untuk membaca. Iqra', bacalah kamu. Nah, ketika kita menyuruh membaca, maka orang yang kita suruh otomatis belum membaca. Nah, baru dia akan membaca ketika sudah kita perintah. Nah, berarti fi'il amr ini adalah perintah supaya dilakukan di masa yang akan datang gitu ya. Makanya waktu dari fi'il itu biasanya adalah telah, sedang, dan akan. Jadi setiap fi'il itu pasti mengandung waktu. Misal kita ambil contoh yang lain, akala. Nah, akala ini kan fi'il madi ya. Akala artinya dia telah makan. Nah, kalau fi'il mudhari'nya ya'kulu, dia sedang makan. Kalau kita mau mengatakan perintah makanlah, kita mengatakan kul, makanlah. Nah, ini disebut dengan fi'il ya. Fi'il itu dari sisi waktunya dilihat itu ada fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amr.
Nah, mungkin pembahasan tentang fi'il ini tidak perlu kita panjang lebar karena pasti teman-teman yang sudah belajar kitab-kitab dasar nahwu sudah memahami ini ya. Selanjutnya wal ismu, dan isim itu apa? Ya, ma yadullu ala ma'nan mustaqillin bil fahmi wa laysa zamanu juz'an minhu. Jadi isim itu adalah sesuatu yang menunjukkan makna yang berkaitan dengan pemahaman dan waktu tidak termasuk bagian darinya. Nah, kalau yang isim atau kata benda itu tidak terkait dengan waktu kapan terjadinya ya. Misalnya insanun artinya manusia. Kita tidak bisa bilang dia telah manusia, akan terdengar janggal ya. Wa nakhlun kurma, dia telah kurma tidak bisa. Wa dhahabun dan emas gitu. Nah, jadi kalau isim itu adalah kata benda, kata yang menunjukkan sesuatu yang ketika sesuatu itu disebut kita langsung di dalam pikiran kita membayangkan tentang keterikatan kata itu dengan maknanya sendiri, tetapi dia tidak mengandung waktu. Nah, ini disebut dengan isim ya. Kemudian yang ketiga adalah wal harfu. Nah, huruf ma yadullu ala ma'nan ghairi mustaqillin bil fahmi mithlu lam wa ala wa hal. Nah, kalau huruf ini adalah sesuatu yang menunjukkan makna yang tidak terikat dengan pemahaman. Maksudnya adalah ketika kita menyebutkan katanya, dia belum memberikan pemahaman yang yang komprehensif. Jadi tentang sesuatu di dalam benak kita itu belum kita pahami apa maksudnya gitu. Misal contoh lam. Lam ini kan artinya tidak. Kemudian ala, atas. Kemudian hal, apakah. Nah, ini ketika disebutkan kita belum akan mengerti gitu. Jadi dia tidak menunjukkan arti pada dirinya sendiri. Dia baru bisa memiliki arti ketika dia bersanding dengan kata yang lain, misalnya isim atau fiil misalnya. Misalnya lam ini ya. Lam ini kan artinya tidak. Kita belum mengerti maksudnya apa gitu ketika disebutkan kata ini. Tapi kalau kita sandingkan dengan fiil mudhari misalnya lam yakul. Nah, dia tidak sedang makan gitu. Maka baru kita mengerti. Kemudian ala, atas. Apa maksudnya? Kalau kita sandingkan dengan kata yang lain, baru dia bisa dipahami. Misalnya, jalasa aliyun alal kursi. Ali duduk di atas kursi. Nah, kalau kita bilang di atas kursi, nah baru kita pahami. Tapi kalau kita bilang ala, atas. Ya apa maksudnya gitu? Tidak akan kita mengerti. Selanjutnya hal, apakah. Nah, apalagi ini ya, hal, apakah. Kita tidak mengerti katanya itu sebelum dia diikat dengan kata yang lain. Nah, itu adalah huruf ya. Inilah yang dimaksud dengan huruf. Nah, seperti yang saya janjikan teman-teman, bahwa pembahasan kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah ini kita akan bahas santai-santai saja, sedikit demi sedikit. Ini video ini supaya bisa ditonton di waktu-waktu santai, sederhana, luang gitu. Jangan terlalu serius di dalam mempersiapkan diri untuk ini. Ya, maksudnya santai tapi tetap serius gitu. Tetap sungguh-sungguh gitu. Jangan sambil lalu agar materi ini bisa mudah untuk dipahami. Nah, mudah-mudahan pembagian kata ini bisa kita pahami ya. Jadi kata itu terbagi menjadi 3, ada namanya fiil, ada namanya isim, dan ada namanya huruf. Fiil itu adalah kata kerja, kalau secara sederhananya isim itu bisa kita katakan kata benda ya. Nah, sedangkan huruf yaitu adalah kata yang tidak bisa dipahami kecuali kalau sudah bersanding dengan kata yang lain. Baik, itu saja mungkin pembahasan kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.